pada saat awal Perang Dingin, Inggris pernah bereksperimental dengan membuat konsep tank penghancur yang dilengkapi dengan kaliber 183 mm. Ini merupakan tank penghancur terbesar yang pernah dibuat oleh Inggris dan direncanakan akan digunakan untuk menghadapi kekuatan darat Angkatan Darat Soviet yang sangat kuat waktu itu. Pada awal Perang Dingin, Soviet memiliki kekuatan angkatan darat yang mumpuni yang bisa menyaingi negara-negara NATO termasuk Inggris. Inggris menyadari hal ini, akhirnya membuat konsep tank penghancur yang menjadi ancaman nyata serius bagi Soviet nantinya, andai kata konsep tank ini berhasil. Tank penghancur ini bukanlah satu-satunya yang menggunakan kaliber 183 mm, tapi ini adalah konsep tank berat Inggris yang dimaksudkan untuk menghancurkan tank berat milik Soviet. Yap, tank berat milik Soviet yang dimaksud adalah tank berat IS-3. Tank berat ini adalah tank berat yang diperkenalkan Soviet di tahun 1945 yang menjadikan ancaman nyata bagi pihak NATO dan juga Amerika Serikat serta Inggris. Ini merupakan proyek ambisius yang dilakukan oleh Inggris dengan desain kaliber radikal, yaitu kaliber 183 mm dengan peluru Hess. Ini merupakan konsep tank penghancur yang dibuat oleh pabrikan Vickers Inggris yang dinamai sebagai FV215. Hal yang harus dipahami adalah tank FV215 adalah kelanjutan dari tank berat FV214 Conqueror sebelumnya. Bedanya, tank ini berperan sebagai tank penghancur yang berperan untuk menghancurkan tank berat dari jarak jauh atau sebagai tank support. Awal dari pengembangan tank ini yaitu adalah munculnya tank berat milik Soviet IS-3 yang muncul dalam parade militer di tahun 1945 ketika parade kemenangan di Berlin. IS-3 memiliki armor yang sangat tebal, jauh lebih tebal bahkan dibandingkan King Tiger. Dengan konsep slope armornya, IS-3 menjadi momok menakutkan bagi NATO. Di lain pihak, Inggris waktu itu masih menggunakan tank medium seperti Comet dan juga Charioteer yang dikembangkan pada saat Perang Dunia Kedua. Sekalipun mereka juga memiliki tank medium baru yang dinamai sebagai Centurion Mark III. Akan tetapi, masing-masing tank ini masih kurang mumpuni. Inggris juga memiliki tank beratnya sendiri seperti tank Black Prince dan juga Caernarvon yang merupakan prototipe selanjutnya dari Black Prince sebelumnya, dan juga prototipe tank dari FV214 Conqueror yang menjadikan satu-satunya tank berat Inggris yang bertugas dalam Dinas Angkatan Darat Inggris. Tank Conqueror merupakan tank berat Inggris yang aktif selama awal Perang Dingin di Angkatan Darat Inggris dengan jumlah yang terbatas. Hal yang harus dipahami adalah tank Conqueror memiliki armor yang tidak terlalu tebal sehingga tidak memungkinkan untuk head-to-head secara langsung dengan tank berat milik Soviet. Tank Conqueror menggunakan meriam 120 mm yang berfungsi untuk menembak target dari jarak jauh atau sebagai tank support. Masalahnya, kaliber 120 mm ini dianggap kurang mumpuni untuk melawan tank-tank berat milik Uni Soviet. Dan salah satu contohnya adalah tank berat IS-3 milik Soviet yang menjadi ancaman nyata bagi Inggris dan juga NATO. Dari sinilah muncul alasan untuk pengembangan tank selanjutnya dengan doktrin kaliber lebih besar dibandingkan tank Conqueror sebelumnya. Dan salah satunya adalah proyek dari tank berat nomor 2 atau yang nantinya kita kenal sebagai FV215. Tapi walaupun dinamai sebagai proyek tank berat nomor 2, ia akan dimasukkan sebagai kategori tank penghancur dengan kaliber 183 mm. Ini mengacu pada persyaratan yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat Inggris di mana kaliber meriam harus lebih besar, mampu menembus plat miring setebal 60 derajat atau sekitar 152 mm dengan jarak efektif tembak di 1800 meter. Proyek tank berat FV215 akhirnya dimulai di pertengahan tahun 1949. Diharapkan ia akan menjadi penerus dari tank berat FV2114 Conqueror sebelumnya. Prototipe dari FV215 memiliki kesamaan pada bagian chassis, yang mana chassisnya menggunakan FV214 Conqueror sebelumnya. Perbedaan mencolok adalah pada ukuran dan juga penempatan mesin, dan juga konfigurasi turret yang dipakai. Proyek FV215 rencananya akan menggunakan chassis dengan lebar yang lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan FV214 sebelumnya. Penggunaan chassis ini tentu untuk memangkas biaya produksi
dan juga menghemat waktu pembuatan desain. Walaupun ia dilahirkan sebagai generasi selanjutnya dari FV214 Conqueror, ia masuk kategori sebagai tank penghancur. FV215 menggunakan desain turret box kotak, yang posisi turretnya diletakkan pada bagian belakang, sementara mesinnya diletakkan pada bagian tengah. Driver tetap berada di depan, dengan total kru mencapai 6 orang. Di atas turret terdapat laser rangefinder, periskop untuk penembak, dan periskop untuk komandan. Penembak mengontrol penuh laser rangefinder yang dimilikinya. Pada bagian atas juga terdapat periskop pada bagian komandan yang dapat berputar 360 derajat untuk kesadaran situasional yang lebih baik. Tank ini rencananya akan diawaki oleh 5 kru, terdiri dari pengemudi, komandan, serta penembak, dan 2 asisten pengisi ulang meriam senjata. Terdapat 2 pengisi ulang senjata dikarenakan peluru yang dibawa adalah peluru 183 mm tanpa semi auto reload atau reload manual. Peluru yang dipakai adalah peluru HES. Peluru HES adalah selongsong berdinding tipis yang diisi dengan bahan peledak plastik dan terdapat sumbu aksi tunda di dasar selongsongnya yang akan bereaksi ketika terjadi benturan. Saat peluru ditembakkan, peluru akan melesat dengan kecepatan normal ke target. Pada saat itu, komponen nose block yang mengenai target mempengaruhi bahan inert, bahan peledak plastik yang menghasilkan detonasi. Detonasi ini menghasilkan gelombang kejut hebat ke armor tank yang dapat menghasilkan fragmentasi yang dapat membunuh kru di dalam tank target. Istilah ini dikenal sebagai scabbing atau spaling. Penggunaan peluru HES akan jadi penggunaan peluru utama untuk meriam 183 mm di tank FV215 ini. Tapi ini juga memiliki kelemahan, yaitu adalah kaliber yang sangat besar dan berat, serta efek guncangan dari recoil meriam jika ditembakkan. Dengan penggunaan peluru HES ini, harapannya tank FV215 dapat menghancurkan tank Soviet dari jarak jauh. Tapi dengan bayaran, yaitu adalah pengisian ulang persenjataan yang jauh lebih lama dibandingkan tank berat konvensional waktu itu. Berdasarkan dari catatan historis, tank ini memiliki elevasi sekitar 15 derajat dengan depresi -5. Selain chassis dari FV214 Conqueror, ia juga akan menggunakan mesin yang sama seperti FV214 Conqueror, yaitu mesin bensin Rolls-Royce Meteor M120 dengan kecepatan maksimal di 32 km/jam, yang menggunakan transmisi yang sama seperti FV21 Conqueror, tapi rencananya akan diletakkan di bagian tengah di dekat mesin. FV125 menjadi salah satu prototipe tank yang ikut berkompetisi untuk pengadaan tank penghancur Inggris waktu itu. FV215 harus bersaing dengan prototipe dari FV4005 dan FV4010. Tapi nantinya pemerintah Inggris justru lebih tertarik dengan FV4010 yang menggunakan rudal sebagai senjata utamanya. Teknologi rudal anti-tank mulai masif digunakan pada saat awal Perang Dingin oleh beberapa negara termasuk oleh Inggris sendiri. Alhasil pengembangan untuk pembuatan prototipe awal lebih difokuskan ke FV4010. FV4005 dan FV251 gagal dalam masuk tahap produksi. Tapi FV4005 masuk dalam pembuatan prototipe awal, sementara FV215 sama sekali nggak pernah dibuat prototipe awalnya dan hanya dibuat dalam desain mock-up. Hal ini terjadi karena pembuatan tank prototipe FV215 dianggap terlalu mahal, serta adanya perubahan doktrin secara tiba-tiba di Angkatan Darat Inggris, di mana mereka lebih ingin menggunakan tank medium seperti Centurion dan juga tank Chieftain yang dianggap sudah cukup untuk menghancurkan tank-tank berat milik Soviet waktu itu. Masalah seperti stabilitas meriam 183 mm dan juga pengisian ulang yang terlalu ribet juga menjadi salah satu alasan. FV215 menjadi salah satu prototipe dengan kaliber terbesar dengan kaliber 183 mm, tapi dia bukan satu-satunya. Karena waktu itu Inggris juga memiliki prototipe FV4005 yang sama-sama menggunakan 183 mm semi auto reload. Keduanya memiliki nasib yang berbeda. FV4005 sempat dibuat prototipenya dan sempat dalam uji coba penembakan, sementara FV215 nggak pernah masuk dalam pembuatan atau prototipe awal.